Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Video hari ini aku akan ngebahas tentang perbedaan leg gusset, inner gusset, double leg gusset, sama deep gusset ya. Nah, kadang-kadang aku sendiri juga masih suka ketuker nih, leg gusset tuh apa, inner gusset tuh apa, dan double leg gusset tuh apa gitu. Apalagi kalau misalkan di video aku suka salah nyebut ya, makanya sering aku tulis tuh di layar, koreksi kata-kata aku kayak gitu, atau biasanya juga aku taruh di description box aku, revisi-revisi kalau misalkan aku salah ngomong kayak gitu-gitu ya. Oke, jadi di video ini aku akan ngebahas sedikit ya tentang pergasetan ini, karena gusset ini tuh memang menjadi istilah di Clody ya gitu. Semoga aja bisa menjadi informasi ya buat mama-mama semua yang nonton video ini kayak gitu. Disclaimer dulu ya. Jadi di sini aku ngebagi informasi itu bukan sekedar bacotan aku asal-asalan aja, enggak ya. Jadi sebelumnya itu aku udah research, aku udah mencari tahu tentang gusset-gusset ini tuh apa ya pada Clody. Jadi ya aku tuh sering ya ngebaca website perkelodian gitu, tentang perkelodian apa aja tuh sering aku baca. Blog ibu-ibu perorangan atau website produsen-produsen Clody Indonesia ataupun luar negeri kayak gitu. Jadi udah banyak ya website-website yang sering aku baca. Untuk beberapa website yang sering aku baca itu adalah allaboutclothediaper.com, terus ada juga yourclothediaper.nz kalau nggak salah, terus juga ada ecoparent.ca, terus juga ada nepinits.co.nz ya. Jadi itu adalah kayak acuan aku, tapi mereka semua itu nggak semuanya sama kayak gitu, jadi ada perbedaan juga gitu di antara mereka. Jadi ya yang aku pengen tahu tuh akan aku cari di situ gitu. Apalagi websitenya allaboutclothediaper.com ya. Nah itu tuh sebenarnya website seorang ibu biasa kayak gitu. Nah dia itu banyak banget berbagi tips tentang cloth diaper gitu loh, tapi di website ya, dan itu aku seneng banget bacanya. Jadi aku tuh sangat menghargai ya review mama yang pada pakai Clody itu kayak gimana. Misalkan beda pun sama aku caranya nih, aku tetap menghargai gitu. Jadi aku nggak ngejudge, kok dia beda sih sama gue caranya, harusnya kan kayak cara gue yang bener, nggak kayak gitu. Malah biasanya tuh aku suka aku ikutin gitu. Tapi kalau misalkan aku ngerasa cara aku lebih benar daripada yang si mama di blog itu terapin, ya udah nggak masalah juga, aku akan balik lagi ke cara aku sendiri. Tapi kalau misalkan cara si mama ini bener, ya udah aku ikuti cara mama itu. Jadi ya perbedaan-perbedaan itu nggak aku jadiin masalah gitu buat aku. Malah aku sangat menghargai kalau misalkan mereka tuh nge-review tentang Clody tuh kayak gimana. Buat aku sendiri, jadi aku kayak ada informasi baru dan pelajaran gitu buat aku gitu ya. Jadi yang biasanya aku share tentang perkelodian itu rata-rata sih kebanyakan dari pengalaman aku sendiri. Tapi ada ya tetap sumber-sumber yang terpercaya gitu ya, yang sering aku lihat, yang sering aku pelajari kayak gitu. Sebenarnya gusset itu kalau yang aku cari tahu ya, ternyata itu adalah bahan tambahan gitu, atau jahitan tambahan yang berbentuk biasanya kadang-kadang segitiga, kadang-kadang berbentuk kayak ketupat kayak gitu. Nah itu dijahit di dalam suatu lapisan lagi gitu. Dia gunanya itu untuk memperluas jahitan tertentu kayak gitu. Jadi misalkan ada gusset yang ditaruh di bahu biar nggak terlalu sempit di bagian bahu. Ada juga yang ditaruh di tas atau di bagian celana kayak gitu-gitu, macam-macam gusset sendiri itu. Nah, tapi kalau di Clody, gusset itu rata-rata adalah jahitan tambahan elastis ya, elastis. Jadi dia kayak semacam karet sebenarnya kalau di Clody. Nah itu dijahit di bagian paha biasanya kayak gitu. Nah dia ada beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah leg gusset. Nah kalau leg gusset biasanya memang rata-rata semua cover atau semua Clody itu udah ada leg gussetnya ya di sampingnya, karena gunanya itu untuk memperkecil lingkar paha agar cairan pipis itu tidak mudah tembus, atau untuk meminimalisir cairan pipis itu melebar ke samping-samping gitu loh, rembes ke samping-samping. Ini tuh adalah leg gusset. Itu sebenarnya karet. Kalau misalkan nggak ada karet ini kan dia akan molos ya kalau misalkan ada pipis. Makanya dia ada leg gusset ini gitu. Jadi biar dia lebih ngepres gitu di paha bayi, nggak keluar-keluar gitu cairan pipisnya. Kayak gitu aja sih kalau leg gusset. Jadi ya ada yang leg gussetnya doang tanpa inner, tapi rata-rata sih kalau yang tipe pocket dia udah terjahit sama si inner ya. Jadi yang bagian pull dan bagian inner ini udah ada leg gussetnya gitu, dijahit langsung kayak gini. Untuk yang kedua itu adalah double leg gusset ya. Nah double leg gusset itu contohnya kayak yang punya Sobi nih. Double pastinya dia dua ya, ada dua jahitan. Nah ini yang pertama adalah leg gusset yang bagian bawahnya sama kayak yang tadi sebelumnya ya. Nah double leg gussetnya itu adalah yang ini. Jadi dia ada bahan tambahan lagi, terus ada kayak kerutan lagi. Dia double protection kayak gitu loh. Sebenarnya double leg gusset ini cocok banget untuk bayi newborn atau bayi yang masih kecil, pahanya masih kurus gitu. Karena kalau bayi yang pahanya masih kurus, kalau cuma ada leg gussetnya doang, nggak ada ini, dia akan cepet molos gitu, kebayang gak sih? Jadi kalau misalkan ada tambahan lagi leg gusset, dia akan memperkecil lagi gitu loh untuk bolongan pahanya itu. Jadi dia akan lebih meminimalisir pupnya keluar atau pipisnya keluar kayak gitu. Itu yang double leg gusset ya. Double leg gusset si cover ini dia bahannya pull juga, bukan bahan inner ya, karena ini nggak ada innernya. Rata-rata sih double leg gusset itu adanya di tipe yang bahan cover kayak gini. Jadi dia leg gusset dan double leg gusset. Tapi ada juga yang bahannya cover terus ada jahitan tambahan kayak gini, tapi bilangnya leg gusset doang, bukan double leg gusset. Karena kalau menurut aku ya, leg gusset bagian bawahnya ini dia bukan karet, jadi dia nggak lentur, jadi dia bahannya kayak yang kayak gini biasa aja gitu loh nih.
Ini kan nggak karet ya, bukan karet. Jadi di bagian bawahnya itu bahannya bukan karet, tapi ada jahitan tambahan yang karet di sininya. Jadi dibilangnya cuma leg gusset, bukan double leg gusset kayak gitu. Untuk inner gusset dia jahitannya ada di bagian inner, karena jelas ya namanya inner gusset. Jadi ini aku ada contohnya ya, leg gusset, tapi ini ada inner gussetnya. Jadi dia dijahitnya tuh sama inner, bukan di pullnya kayak gitu. Pokoknya inner gusset itu dia dijahit dengan inner gitu. Tapi kalau misalkan leg gusset itu dia di bagian pahanya, itu leg gusset. Tapi kalau double leg gusset tadi itu dia ada bagian tambahannya lagi gitu ya. Ya, untuk kelebihan si inner gusset ini biasanya sih untuk pup ya. Jadi pupnya itu biar nggak cepet beleberan keluar, apalagi untuk newborn gitu. Jadi ini ketahan gitu ya sama si inner gusset ini. Jadi si inner gusset ini akan lebih mencengkram atau lebih ngepas gitu ke pantat bayi. Jadi biar dia nggak berserakan gitu loh kemana-mana. Nah, tapi inner gusset ini banyak pro kontranya ya. Banyak banget ibu-ibu yang tidak merekomendasikan kalau dia yang ada inner gussetnya. Kenapa? Karena menurut para mama-mama ini, inner gusset tuh susah untuk dibersihinnya kalau misalkan kena pup ya. Contohnya ini. Nah, ini inner gussetnya itu ada apa nih ya? Kerutan-kerutan lagi di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalkan ada pup itu dia akan masuk ke sela-sela sini juga gitu loh. Jadi susah banget untuk dicucinya. Apalagi dia kayak gini. Di sini juga ada ya. Ini tuh akan masuk ke sini, akan masuk ke sini. Banyak yang bilang nyucinya itu susah gitu. Nah, menurut aku pribadi juga memang ini lebih sulit sih cucinya, tapi aku sih nggak masalah ya, karena ya biasanya juga pupnya itu nyangkut-nyangkut di samping-samping sini, contohnya nih ya. Biasanya juga kalau misalkan newborn tuh pupnya itu suka nyangkut-nyangkut di samping sini, di leg gusset ya. Kalau misalkan ada inner gusset juga ya nyangkut-nyangkut juga, tapi ya udah sama aja kan, sama-sama nyangkut gitu. Kalau menurut aku sih aku nggak masalah sih untuk ngebersihinnya. Bersihinnya tuh tinggal ditarik-tarik kayak gini nih, tinggal ditarik biar si pupnya tuh mudah keluar gitu, mudah jatuh kayak gitu aja. Cuman ya kalau misalkan emang lebih prefer untuk yang lebih simple dan lebih ringkes dan nggak ribet gitu ya untuk ngebersihin pupnya, ya udah cari kalau dia jangan yang ada inner gussetnya. Banyak kok ya yang nggak ada inner gussetnya gitu. Terus yang terakhir itu adalah deep leg gusset ya. Aku nggak punya ya sebenarnya barangnya, jadi aku nggak bisa tunjukin. Dia itu sebenarnya mirip sama double leg gusset ya, tapi dia nih, kalau gusset kan dia keluar kayak gini. Kalau deep leg gusset itu dia dijahitnya di tengah. Tapi gimana ya aku ngejelasinnya, pokoknya dia sistemnya sih sama aja kayak si double leg gusset ya, kayak gini, tapi dia lebih ke dalam gitu jahitannya. Gunanya juga sama, agar pup bayi itu tidak mudah berserakan keluar kayak gitu, dan biasanya sih lebih bagus untuk si bayi-bayi yang masih kecil juga kayak gitu. Kalau buat aku pribadi, aku nggak masalah dengan gusset-gussetannya, tapi kalau menurut aku yang lebih berpengaruh atau yang lebih bermanfaat untuk gussetnya itu adalah si double leg gusset ya, karena ini lebih menahan pup atau pipis tuh nggak mudah keluar kayak gitu. Walaupun si kalau di Sobi ini ya dia nggak ada kancing untuk menahan insertnya, dia tuh nggak mudah keluar gitu loh, dan nggak mudah geser-geser karena memang ada si double leg gusset ini gitu. Syukurnya kayak gitu ya. Untuk yang lainnya si inner gusset ini nggak masalah buat aku kalau misalkan untuk cuci-cuci, karena aku nggak males-males banget gitu untuk narik si inner gussetnya ini pas waktu ngebuang pup kayak gitulah. Tapi memang kalau ditanya sulit nggak sih ngebuangin pupnya, ya memang agak sedikit lebih sulit daripada yang nggak ada inner gussetnya. Oke, silahkan dipertimbangkan aja ya mau pakai yang ada inner gussetnya atau yang tidak ada inner gussetnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya, inner gusset, leg gusset, double leg gusset, deep gusset itu apa sih? Mereka itu adalah double proteksi. Jadi itu adalah proteksi tambahan yang berguna untuk pup bayi atau pipis bayi tidak mudah keluar, atau meminimalisir pup bayi atau pipis bayi itu tidak mudah berserakan keluar lagi gitu ya dari sela-sela pahanya kayak gitulah. Intinya sih agar lebih mencengkram lah, lebih ngepas gitu di paha bayi. Kayak gitu aja sih ya. Ya, semoga aja ya untuk kedepannya tuh aku nggak ketuker-tuker lagi bilang inner gusset, leg gusset, dan double gusset gitu-gitu. Oke, itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan terakhir, semoga menyenangkan. Dadah!